Misteri seputar peradaban kuno selalu memicu banyak teori konspirasi, dan sebagian diantaranya memang sangat menarik hingga bikin banyak orang mempercayainya. Tapi yang jelas, dari sekian banyak teori konspirasi tersebut, nggak ada satupun yang pernah dirahasiakan. Atau mungkin kitanya aja yang nggak tahu. Sepanjang sejarah, CIA telah melakukan banyak hal janggal untuk menjaga keamanan nasional di Amerika Serikat. Tapi pastinya, kamu nggak akan ngira kalau sebuah buku bisa jadi ancaman nasional dan internasional kan? Nah, belum lama ini, CIA membeberkan sebagian isi buku tentang peradaban kuno yang telah lama hilang, beserta penyebabnya. Buku misterius ini ditulis pada tahun 1963 oleh Chen Thomas. Dan menurut rencana, buku ini akan diterbitkan oleh Emerson House pada tahun 1965. Tapi kemudian, CIA mengintervensi. Entah gimana ceritanya, mereka menganggapnya sebagai buku rahasia, kemudian membatalkan penerbitannya. Pada tahun 2013 lalu, buku ini dideklasifikasi atau sederhananya dibuka untuk umum atas dasar Undang-Undang Kebebasan Informasi. Dan baru pada tahun 2016, isinya dirilis ke ranah publik. Perilisan ini langsung mengundang banyak pertanyaan. Versi asli dokumen ini setebal 284 halaman, tapi PDF yang dirilis telah disensor hingga tebalnya tinggal 57 halaman. Itu sih cuma seperlimanya aja. Nah, sebelum dikonsumsi publik, dokumen ini diedit sedemikian rupa hingga kita nggak akan tahu banyak halamannya telah dihapus. Tapi kenapa buku ini sangat dirahasiakan ya? Nggak ada yang tahu juga. Sang penulis punya imajinasi tingkat tinggi dan dia sangat menyukai peradaban kuno. Gagasannya memang sangat menggelitik sih, tapi sebagiannya juga nyeleneh. Menurutnya, bumi kita selalu terkunci dalam siklus pergeseran kutub. Dia juga meyakini kalau pergeseran kerak bumi telah memicu kepunahan massal di banyak peradaban. Petaka ini terjadi lebih dari 6.000 tahun yang lalu, sebelum bangsa Sumeria muncul. Dia percaya kalau peristiwa ini lebih bersifat destruktif daripada hantaman meteor. Teorinya ini didasarkan pada sejumlah artefak yang ada di seluruh dunia yang baru tersingkap beberapa tahun terakhir ini. Tapi aku nggak akan mengulasnya terlalu detail. Buku ini ngejelasin soal kepunahan massal yang terjadi di akhir zaman es. Saat itu, lapisan es setebal 3,2 km lenyap dari Eropa Utara, Amerika Utara, dan Kanada, sehingga menyebabkan 100 spesies punah. Kira-kira begitulah hipotesis dari si pengarang. Dia meyakini ada pergeseran kutub geomagnetik yang memicu perubahan. Kemudian, terjadilah bencana besar di atmosfer dan kerak bumi, dan akhirnya menyebabkan kepunahan pada banyak peradaban. Meskipun pergeseran kutub geomagnetik beneran terjadi, prosesnya nggak berlangsung singkat. Dan menurut para saintis, ini cuma terjadi tiap ratusan tahun sekali. Tapi ini agak lebih rumit daripada kedengarannya. Kita tahu lah ya, kalau kutub utara berada di sebelah utara Alaska dan kutub selatan berlokasi di Antartika agak ke tengah. Nah, ini yang dinamakan dengan kutub geografis dan posisinya selalu di utara dan selatan. Tapi di zaman dulu, kutub magnetik bumi pernah kebalik. Jadi kalau kamu ngebaca Kompas sekitar 700.000 tahun yang lalu, jarumnya malah menunjuk ke Antartika, bukan ke arah utara. Pengarang buku ini punya teori lain. Dia meyakini kutub utara dan selatan bumi akan bergeser tiap 12.000 tahun. Jadi bukan dalam rentang waktu ratusan tahun. Selain itu, peristiwa tersebut cuma berlangsung dalam hitungan jam, sehingga menyebabkan petaka dahsyat. Menurut perkiraannya, hal peristiwa ini disebabkan oleh ledakan di dalam inti bumi. Kemudian kutub magnetiknya langsung kebalik dan kerak bumi ikut bergerak. Si pengarang juga memaparkan kalau bencana destruktif ini telah membuat banyak daratan di bawah laut kemudian naik ke atas permukaan air. Dan peristiwa ini cuma berlangsung selama beberapa jam. Nah, ini nih yang menggelitik. Dia juga nyebutin kalau pegunungan Andes Peru masih berada di bawah laut sebelum pergeseran kutub bumi terakhir terjadi. Tapi kok kedengarannya agak mengada-ada ya? Ketinggian Andes saat ini kurang lebih 6.700 meter di atas permukaan laut. Dan bukti pendukung klaim tersebut mulai muncul pada akhir tahun 1980-an. Para saintis nemu tulang belulang ikan paus beserta fosil berumur jutaan tahun di puncak pegunungan Andes dan Himalaya.
Buku ini juga ngejelasin kalau penurunan suhu bumi selama peristiwa Dryas Muda telah memicu gangguan arus teluk. Makanya, sang pengarang juga nyebutin sejumlah bukti menarik untuk mendukung teorinya. Ternyata, ada mamut beku yang terjebak di dalam bongkahan es saat mulut mereka masih melahap makanan. Misterius banget kan? Padahal mamut termasuk hewan yang bisa bertahan hidup di zaman es. Kenapa tubuh mereka bisa cepat beku oleh es ya? Agak membingungkan juga ya. Dokumen tersebut juga nyebutin piramida Giza sebagai misteri. Piramida ini tersusun atas 2,5 juta balok batu yang ditumpuk dengan penuh perhitungan. Lebarnya hampir 230 meter dan tingginya lebih dari 137 meter. Bahkan sampai saat ini, kita masih belum tahu proses pembuatannya karena desain internalnya lumayan rumit. Bagian dalam piramida ini nggak seperti piramid lain, dan di situ nggak ada mumi, meskipun banyak mitos telah berseliweran. Menurutmu gimana? Aneh kan? Tapi nggak cuma itu aja. Di semua piramida, nggak ada hieroglifnya. Dan hal yang sama juga berlaku sebaliknya. Wah, gimana tuh maksudnya? Jadi, di dalam hieroglif juga nggak ada piramida atau struktur lain mirip piramida. Menurut Chan Thomas, piramida telah dibangun ratusan tahun sebelum bangsa Mesir oleh suatu peradaban yang telah punah. Nah, di buku yang sama, dia juga nyebutin bangsa Yunani. Dia bilang, di Yunani pernah ada ras manusia kuno yang juga telah punah. Mereka sangat tinggi, bermata biru, dan berambut pirang. Chan Thomas juga nambahin kalau bangsa ini punya teknologi canggih yang nggak dikenal oleh bangsa Yunani di masa kejayaannya. Oke lah, daripada ngelantur terlalu jauh, mending kita bahas juga misteri lain. Inilah kuil di Baalbek, Lebanon, dengan balok raksasanya. Batu ini juga digunakan untuk membangun Heliopolis dan kuil di Roma. Fondasinya terbuat dari batu trilithon seberat 900 ton. Dan menurut si pengarang, struktur tersebut bisa ngebuktiin adanya peradaban kuno berteknologi maju yang telah hilang. Kebanyakan arkeolog mengklaim struktur batu ini dibuat oleh bangsa Romawi, tapi nggak ada bukti pendukungnya. Bangsa tersebut nggak punya teknologi untuk membuat atau mengangkut batu ini. Bisa jadi mereka telah membuatnya langsung di lokasi saat itu juga. Bener nggak? Tapi semua batu ini juga diangkat setinggi 9 meter, kemudian disusun berdampingan dengan penuh presisi. Dan malahan balok batu di puncak Heliopolis Lebanon bisa seberat 800 ton. Yang satu ini juga pasti bikin kamu kaget. Bangsa Romawi nggak mengklaim batu tersebut sebagai buatan mereka. Mereka memang sudah membangun bagian sampingnya, tapi nggak tahu-menahu soal batu fondasi yang super besar plus berat itu. Chan Thomas juga nyebutin poin menarik terkait jarak ibu kota Romawi dengan Baalbek di Lebanon. Kenapa orang Romawi bikin batu monolitik raksasa di area yang sangat jauh dan terpencil dari ibu kota mereka? Apalagi mereka juga nggak mengklaim batu itu. Kan aneh banget. Kita lanjut ke misteri lain aja yuk. Nah, kita sudah sampai di Pulau Paskah yang berlokasi di tengah Samudra Pasifik. Si pengarang mempertanyakan sebab musabab pulau ini ditemukan pertama kali, padahal lokasinya sangat terpencil. Di sana ada banyak patung Moai yang syarat dengan misteri. Kira-kira siapa ya yang udah bikin patung itu dan apa tujuannya? Kita juga masih belum tahu proses pembuatannya, pengangkutannya, dan penempatannya di lokasi tersebut. Menurut dokumen rahasia ini, Pulau Paskah merupakan bagian dari benua yang hilang bernama Mew. Benua ini telah tenggelam di Samudra Pasifik dalam sebuah bencana yang dipicu oleh pergeseran kutub bumi. Dokumen ini juga menjelaskan kalau benua Mew seukuran Amerika Selatan, dan Pulau Paskah ini cuma bagian kecilnya aja yang masih tersisa. Si penulis meyakini hal serupa juga terjadi di kota Atlantis yang hilang itu. Dengan mengutip Plato, dia bilang kalau seluruh kota Atlantis tenggelam sampai berkilo-kilometer di bawah laut cuma dalam waktu 1 hari. Cerita ini memang sangat menarik ya, tapi menurut sains, pergeseran kutub yang memicu kepunahan seluruh peradaban nggak akan mungkin terjadi.